Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, teman-teman semuanya. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang modul 4 eh, mata pelajaran sosiologi yang bertemakan indahnya pelangi atau di sini tuh perbedaan gitu ya masyarakat Indonesia. Jadi nanti akan ada beberapa pembahasan yang kita akan ketahui bersama. Nah, di dalam materi kali ini nanti ada 4 tahap ya, ada 4 unit yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah uniknya aku di antara keberagaman, kedua perbedaan itu indah, unit 3 kelas sosial, yang terakhir adalah unit 4 yaitu gaya hidup. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang ini ya, tentang yang pertama tentang individu dan juga karakteristik. Nah, yang pertama, unit satu uniknya aku di antara keberagaman. Dalam kamus Echos Sadeli tahun 75 dinyatakan bahwa individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Setiap orang, apakah ia seorang anak ataupun seorang dewasa, dan apakah ia berada di dalam suatu kelompok ataupun seorang diri, ia tetap dianggap atau disebut sebagai individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang yang bersifat mandiri atau otonom. Individu juga merupakan organ terkecil dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari kelompok atau suatu masyarakat ya. Oleh karena itu, individu ini hidup dan dibesarkan oleh kelompok masyarakatnya. Artinya, individu diharapkan selalu berperilaku sesuai dengan budaya masyarakatnya. Jadi, di dalam masyarakat tentunya ada aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Lah, si individu ini, bagian terkecil dari masyarakat ini wajib untuk taat gitu ya, mengikuti aturan-aturan yang ada. Selanjutnya, teman-teman, di dalam individu itu juga memiliki ciri-ciri atau sifat, atau kita bisa sebut juga sebagai karakteristik bawaan, dan juga ada karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Jadi, kalau karakteristik bawaan ini merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Pada masa lalu, adanya keyakinan bahwa pembawaan atau heredity dan lingkungan merupakan dua faktor terpisah. Masing-masing mempengaruhi kepribadian dan kemampuan individu dengan caranya sendiri-sendiri. Namun, kemudian makin disadari bahwa apa yang dirasakan oleh seorang anak, remaja atau dewasa merupakan hasil dari perpaduan antara apa yang ada pada faktor-faktor biologis dan juga pengaruh-pengaruh lingkungan. Hal ini jelas ya teman-teman, bahwa kemudian suatu individu itu memang mempunyai sifat-sifat bawaan ketika dia lahir gitu ya, faktor-faktor biologis yang diturunkan oleh orang tuanya, baik itu bapak ataupun ibu. Tapi kemudian apakah faktor biologis itu hanya satu-satunya faktor yang mempengaruhi? Jawabannya tidak. Tentu ada pengaruh-pengaruh di luar biologis, yaitu adalah lingkungan. Jadi misalkan lah anak itu lahir dengan keadaan yang ini ya, yang memang polos, nggak tahu apa-apa, tapi kemudian ketika berada di tempat yang katakanlah buruk, si anak juga akan menyerap hal-hal yang buruk itu tadi. Tapi kemudian sebaliknya ketika berada di lingkungan yang memang baik gitu ya, secara parenting, secara pertemanan di masyarakat, teman-teman sebayanya juga baik, pasti si anak juga akan menyerap hal-hal baik, lalu kemudian perilakunya juga menjadi baik seperti itu. Jadi ada juga ini teman-teman menurut Oksiden ya, di dalam mengkategorikan perbedaan individu ada berapa bidang, ada 5 bidang yang digunakan untuk membedakan. Pertama itu ada fisik ya, jelas terkait usia, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, kemampuan bertindak.
Lalu yang kedua adalah perbedaan sosial, status sosial ekonomi, agama, hubungan, keluarga, dan suku. Yang ketiga ada perbedaan kepribadian, baik itu watak, motif, ada minat dan juga sikap. Ini jelas ya, beda-beda ya kita di manusia itu ada minatnya masing-masing. Lalu keempat itu ada perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Kelima, perbedaan kecakapan dan kepandaian di sekolah. Lalu juga kita tahu kecakapan orang itu beda-beda. Ada yang sangat pintar dalam pelajaran ini, ada yang cakap dalam numerasi, ada yang cakap dalam digital dan lain sebagainya. Lalu kita beranjak ke unit 2 ya teman-teman, cepat saja. Bertema atau berjudul perbedaan itu indah. Di dalam diferensiasi atau perbedaan itu dibagi menjadi 5 hal ya. Di sini yang pertama berdasarkan ras. Jadi ras itu definisinya adalah suatu kelompok yang memiliki asal geografis dalam wilayah tertentu. Contohnya misalkan kita kalau di Australia, rasnya apa sih? Jawabannya adalah Australoid. Kalau di Asia, Mongoloid. Kalau di Eropa, Kaukasoid. Di Afrika itu Negroid. Kemudian kita beranjak kedua yaitu diferensiasi sosial berdasarkan etnis, merupakan suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya. Ini etnis bisa dilihat di Indonesia ya, ada banyak suku kayak gitu. Bisa Jawa ataupun eh, suku apa ya? Suku Bali, terus Sunda, ada Betawi, Batak dan lain sebagainya. Lalu ketiga ada diferensiasi sosial berdasarkan agama. Ini jelas ya teman-teman, kita punya 5 agama yang diakui, 6 ya, diakui oleh negara. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga selain itu sebenarnya ada aliran kepercayaan. Yang keempat ada diferensiasi sosial berdasarkan gender. Nah, di sini ada 2 hal ya. Kalau seks sendiri teman-teman definisinya adalah eh, laki-laki dan perempuan gitu ya, secara jenis kelamin. Tapi kalau gender sendiri adalah cara berperilaku pria dan wanita secara kodratnya dalam kepribadiannya. Jadi kemelekatan ini ya, kemelekatan perilaku sesuai gendernya tadi, laki-laki ya laki-laki, wanita ya wanita. Lalu yang terakhir adalah diferensiasi sosial berdasarkan profesi. Ini ada tentu ya, jenis pekerjaan itu akan berdampak pada jumlah penghasilan, kedudukan atau status sosial, dan juga di sini berpengaruh pada kehormatan seseorang. Jadi ada 5 ya teman-teman. Perbedaan itu dibagi menjadi 5 hal. Lalu di sini ada unit ketiga, kita akan membahas tentang kelas sosial. Kelas sosial ini dibagi atau dijelaskan sebagai stratifikasi sosial ya, adalah penggolongan warga masyarakat secara bertingkat atau hierarki, jadi naik gitu. Sehingga di dalam masyarakat terhadap kelas-kelas sosial ada 4 ukuran ya teman-teman yang kemudian membagi stratifikasi sosial atau berpengaruh lah pada tingkatan kelas sosial di masyarakat. Ada yang pertama ukuran kekayaan, ini jelas ya. Kekuasaan juga jelas ya, beda ya masyarakat biasa sama tokoh-tokoh pejabat negara misalnya. Ukuran kehormatan ini juga beda. Yang terakhir adalah ilmu pengetahuan, ini jelas ya, misalkan ada yang uh, lulusan SD dengan lulusan kuliah itu tentunya dari ilmu pengetahuan juga memiliki gap ataupun jarak yang berbeda. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat stratifikasi sosial. Ada 3 ya. Yang pertama adalah tertutup, ya ini membatasi kemungkinan seseorang pindah dari satu lapisan ke lapisan lain, baik lapisan atau lapisan bawah. Membatasi ya, ini tertutup ini terbatas. Ini dilihat bisa, contohnya adalah anak yang dilahirkan di keluarga orang kaya. Tentu kalau lahir dari keluarga orang kaya pasti dia akan masuk di sosial kelasnya orang kaya juga. Lalu kedua ada stratifikasi sosial terbuka. Setiap masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke pelapisan yang lebih tinggi karena kemampuannya. Ini misalkan di negara Indonesia maju ataupun misalkan ada contoh anak yang keluarganya tidak mampu tapi karena usaha kerasnya akhirnya dia berbisnis terus ya pada akhirnya meningkat
meningkatkan martabat keluarga itu jadi banyak uang yang didapatkan, membangun rumah dan sebagainya, jadi pejabat, dan itu bisa bisa berubah lah kelas sosialnya. Lalu yang terakhir adalah stratifikasi sosial campuran. Nah, ini terdapat kemungkinan percampuran gabungan kedua pelapisan sosial. Contohnya di Bali ya, kalau secara ekonomi di Bali itu tidak menganut hal yang tertutup, terbuka, semua orang bisa mengakses lah. Tapi untuk bidang lain di Bali itu menggunakan kasta atau pelapisan tertutup. Jadi kalau yang lahir di kasta yang tinggi berarti ya tinggi, lahir di kasta bawah berarti ya tetap bawah. Selanjutnya di kelas sosial, ini ada kriteria-kriteria juga teman-teman. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi ini ada banyak ya. Ada yang kelas atas, upper class, ini dibagi juga menjadi tiga. Ada yang atas, menengah, bawah. Terus kelas menengah ada middle class, juga dibagi lagi, ada atas, menengah, bawah. Kelas bawah atau lower class dibagi juga atas, menengah, bawah. Nah, jadi orang yang mendapatkan pembagian sesuatu yang dihargai itu lebih besar, maka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan sebaliknya. Dan ini yang unit terakhir ya teman-teman, kita akan membicarakan tentang gaya hidup. Nah, dapat ditarik kesimpulan dengan adanya diferensiasi ya, yang tadi dijelaskan kita bahas bareng-bareng di awal itu. Misalnya bahasa ini jelas ya, bahasa itu banyak banget di Indonesia, ada sekitar 718 bahasa, bahasa daerah. Tentunya itu diferensiasi yang sesungguhnya, perbedaan yang sesungguhnya. Dialek juga banyak ya. Jawa aja punya banyak dialek. Surakarta, ada dialek Ngapak, ada dialek Semarangan, terus ada dialek Jogja, ada dialek Jawa Timuran, Surabayaan, terus ada dialek Banyuwangi dan lain sebagainya misalkan ya. Kesenian jelas beda-beda tiap suku. Arsitektur apalagi Jawa Joglo. Terus kalau Papua rumah Honai atau Hanoi, ada Padang, ada rumah Gadang. Terus alat-alat budaya juga beda. Misalkan di Bali sama Jawa sama-sama gamelan tapi beda ya, bentuknya agak beda. Terus ada yang di Nusa Tenggara ada sasando dan lain sebagainya, jelas ya. Jadi di heterogenitas ini masyarakat berdasarkan profesi yang banyak sekali, ada entah itu pegawai negeri, tentara, pedagang, petani, ini sangat berpengaruh. Hubungan antar profesi atau orang yang memiliki profesi ini yang berbeda hendaknya merupakan hubungan horizontal dan hubungan saling menghargai satu sama lain ya. Terus juga ada heterogenitas atas dasar jenis kelamin ini tadi, juga ada jenis kelamin secara seksnya itu laki-laki nomor 1 dan gendernya juga sama. Dari kedua macam heterogenitas ini tentunya dapat ditarik kesimpulan bahwa heterogenitas memunculkan adanya profesionalisme dalam pekerjaan, keterampilan-keterampilan khusus, skill, spesialisasi pekerjaan, dan juga penyadaran HAM dan sebagainya. Tetapi teman-teman di balik perbedaan-perbedaan itu tentu akan ada hal negatif ya yang juga muncul gitu ya, sejalan dengan uh, hal perbedaan-perbedaan yang lain. Perbedaan-perbedaan tersebut maksudnya. Menurut ini ada penjelasan dari ahli Robert MZ Lawang ya. Konflik itu perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai-nilai, status, kekuasaan dan sebagainya. Nah, tentu ada penyebab-penyebab yang menjadikan konflik ini muncul. Yang pertama adanya perbedaan kepribadian di antara mereka. Ini jelas ya, nggak mungkin tiap orang itu sama kepribadiannya. Kedua, adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu satu dengan individu lain, sehingga terjadi konflik di antara mereka. Nah, ini juga jelas ya. Tiap orang kadang A itu orangnya peka, terus kadang ya ini contoh aja, A itu lebih peka, tapi yang B itu nggak peka. Jadi mereka tuh tidak nyambung gitu. Ketika adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok di antara mereka. Kepentingan ini jelas ya, misalkan ada organisasi tertentu yang beda-beda ya, jadi mereka punya kepentingan atau maksud-maksud tertentu yang ternyata ketika bertemu itu nggak nyambung dan juga bisa memunculkan konflik itu terjadi. Keempat, adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan nilai atau sistem yang berlaku.
Dan bentuk-bentuk konflik ini ada empat. Yang pertama pribadi, kelas sosial, ini antara kelas sosial di masyarakat, rasial tuh ras ya suku bangsa, dan yang terakhir adalah konflik internasional. Ini kayak misalkan Israel dan Palestina, dan mungkin negara-negara yang berkonflik lainnya. Jadi mungkin sekian teman-teman atas penjelasan saya. Matur nuwun sangat. Semoga teman-teman selalu semangat belajarnya. Untuk para peserta didik di paket C Pokja Dalam Masinaon, proses masih panjang ya. Nanti setelah semester 2 ini tentu masih akan ada kelas 11 dan kelas 12. Insya Allah kalau dijalankan dengan ikhlas, dengan uh, menuntut ilmu bersama-sama, saya yakin kita semua bisa mencapai titik akhir nanti dan bisa menyelesaikan paket C ini secara bersama-sama di kelas 12 nanti. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan mohon maaf atas ketidaklancaran saya dalam um, memberikan pengetahuan ya, menyampaikan pengetahuan atau sharing ilmu uh, tentang sosiologi ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.